Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tetap sehat, tetap semangat ya. Nah, hari ini materi kita yaitu pelajaran tematik subtema 3. Sambil kalian buka-buka LKS kalian, subtema 3. Nah, subtema 3 ini materinya tentang bersyukur atas keberagaman. Nanti Bapak akan jelaskan sekilas saja ya. Jadi LKS kalian sudah ada. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia yaitu menemukan gagasan pokok dalam sebuah teks lisan. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Nah, langkah-langkahnya itu ada 4 langkah. Yang pertama, mendengarkan teks dengan seksama. 2, mencatat hal-hal penting yang dibicarakan. 3, menentukan topik utama dan kalimat utama. 4, menentukan ide pokok pada kalimat utama. Cara menentukan gagasan pokok. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas ya. Nah, ini kalian temukan di gagasan pokok itu ada di kalimat utama kebanyakan ya. Ada juga kadang-kadang di kalimat terakhir. Nah, gagasan penjelas itu penjelasan dari gagasan pokok. Itu ada bacaan rendang makanan khas Sumatera Barat. Nah, rendang, tahu kan rendang? Makanan dari daging. Itu makan khas dari Sumatera Barat, Minangkabau tepatnya. Nah, itu ada ragam kuliner Nusantara di LKS kalian. Lihat ada kuliner Nusantara itu makan tradisional Nusantara. Nusantara itu Indonesia ya. Yaitu yang pertama sate Padang dari Padang Sumatera Barat. Ada kerak telur, itu khas dari Betawi, Jakarta. Ada pempek dari Palembang, Sumatera Selatan. Ada kue lontar, itu dari Papua. Ada juga selat Solo dari Solo ya. Ada bebek batutu dari Bali, ada sop konro dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau di daerah kita makanan tradisionalnya yaitu pecel ya, pecel Madiun. Itu yang terkenal. Itu dari daerah Nusantara. Kalau dari Surabaya juga ada rujak cingur, itu salah satu makanan tradisional juga. Selanjutnya sifat perambatan bunyi. Bunyi itu dapat dipantulkan dan diserap. Ya, maksudnya bagaimana? Bunyi itu dapat kemarin bunyi kan dapat merambat ya, dapat merambat melalui benda cair, benda cairnya air, melalui udara dan benda padat lainnya. Ya, nah apakah bunyi dapat merambat? Nah, kemarin kan perambatannya 3 itu ya. Dapat merambat melalui benda cair, benda gas, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa karena tidak ada medianya. Tidak ada udara, tidak ada ruang hampa itu kan tidak ada udara ya. Jadi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Nah, bunyi itu dapat diserap dan dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras seperti dinding ya, dinding ada kaca ya, itu benda keras. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak atau berpori seperti gabus, karpet, spon ya, karet, itu bisa diserap ya. Bagaimana dampaknya? Jika bunyi dapat dipantulkan, jika kalian berbicara di dalam ruangan akan terdengar suara yang gaduh, memantul itu ya. Nanti ada gaung dan gema ya. Itu jika bunyi dapat dipantulkan. Jika bunyi dapat diserap, nah jika kalian berbicara maka tidak akan terdengar bunyi pantulnya. Contohnya di studio musik atau di bioskop. Itu dindingnya diberi lapisan karpet ya, atau gabus, atau dinding-dindingnya di ruang karaoke itu ada dinding-dindingnya diberi gabus atau karpet. Itu fungsinya untuk menyerap bunyi ya, agar tidak memantul bunyinya ya.
Berarti itu bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Dipantulkan jika mengenai benda yang keras, diserap jika mengenai benda yang lunak. Itu sifat bunyi. Selanjutnya ini tadi ya. Nah, gaung dan gema. Selanjutnya tadi pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, bunyi dapat memantul jika mengenai benda yang permukaannya keras seperti itu, besi, seng, kaca, batu, tembok. Itu ya. Terus bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak seperti tadi ya, Pak. Karet, gabus, karpet, ya, spon. Itu. Ya, pemantulan bunyi itu ada dua, yaitu gema dan gaung. Di LKS kalian ada ya. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Ya, biasanya terjadi pada tempat-tempat yang memiliki permukaan yang keras dan rapat. Contohnya ketika kalian berteriak di pinggir jurang jauh agar terdengar bunyi pantul yang sama seperti suara aslinya. Contohnya yaitu di dalam gua gitu ya. Jadi setelah kalian berteriak nanti akan terdengar lagi suara kalian, itu namanya gema. Kalau gaung bunyi pantul yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari pantulan bercampur dengan bunyi asli, itu hampir bersamaan suaranya ya. Contohnya ketika berteriak di ruang kosong, di dalam ruang kelas kalian biasanya ya. Nah, itu akan saling memantul. Itu namanya gaung. Jadi kalau gema itu terdengar setelah bunyi asli, kalau gaung terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Ya, itu pemantulan dan penyerapan bunyi. Itu materi selanjutnya. Itu, penampilan tari merak. Tahu kan kalian tari merak? Nah, tari merak itu tarian berkelompok yang berasal dari Jawa Barat. Itu tari merak. Sambil dibaca buku LKS-nya ya. Nah, selanjutnya menyusun ringkasan teks lisan. Bagaimana cara menyusun teks lisan? Nah, langkah-langkah membuat ringkasan dari teks lisan yaitu yang pertama, menyimak teks yang dibacakan dengan sesama, mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung tiap paragraf, mengetahui kesan umum dan teks yang dibacakan, mengetahui kalimat baru berdasarkan kesan utama dan gagasan pokok. Ya, itu pembelajarannya pada pagi hari ini. Ya anak-anak, sambil kalian baca buku LKS-nya ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.